Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu setelah perayaan Natal kita merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Dengan pesta ini sebenarnya kita diingatkan bahwa Yesus tidak hanya hadir di dalam kebersamaan kita sebagai gereja, tidak hadir hanya di dalam hati kita masing-masing, tetapi juga hadir di dalam keluarga. Keluarga adalah tempat yang kudus, tempat yang suci bagi kita orang-orang Kristiani. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini menuntun kita kepada penghayatan tersebut. Yang pertama, melalui kitab Putra Sirah diingatkan bagaimana kita hendaknya menghargai orang tua kita, baik bapak maupun ibu kita. Dan itu adalah tugas yang mulia. Yang kedua, dalam bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, diingatkan juga bahwa sebagai orang Kristiani di dalam kebersamaan hendaknya kita hidup sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah. Maka oleh Santo Paulus dikatakan supaya kita mengenakan belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan terutama adalah bahwa kita mengenakan cinta kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan hidup kita. Sedangkan dalam bacaan Injil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita itu tadi mendengar bagaimana Yosef itu menyelamatkan Yesus dan Maria dengan mengungsi ke Mesir, menjauhi ancaman dari Herodes yang ingin membunuh anak-anak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari ketiga bacaan itu sebenarnya jelas apa yang ingin disampaikan oleh gereja kepada kita. Yang pertama, kita itu diingatkan bahwa seperti kehidupan kita sebagai orang Kristiani, dan terutama di dalam keluarga kita, maka yang paling utama yang tidak boleh kita lupakan di dalam kehidupan kita di keluarga adalah adanya cinta kasih yang mengikat dan mempersatukan semuanya. Bukan hanya mengikat dan mempersatukan, tetapi menyempurnakan. Dengan adanya cinta kasih kita itu disempurnakan. Seperti tadi sudah saya baca, dikatakan demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, cinta kasih itu bukanlah kata-kata indah yang tidak tampak di dalam berbagai macam sikap. Maka sikap itu ditunjukkan di sini. Adanya belas kasih di antara kita. Belas kasih itu apa? Belas kasih itu adalah kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sebagai contoh, seorang ibu yang melihat anaknya nilainya jelek, padahal dia sudah belajar dengan susah payah. Dia, seorang ibu itu, tidaklah dengan mudah kemudian menyalahkan bahwa kamu tuh malas, kamu tuh nggak belajar dan sebagainya. Tapi juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh anak itu. Kekecewaannya, perasaan gagalnya dan sebagainya. Nah, di dalam keluarga kerap kali hal itu kita lupakan. Kita tidak ada rasa belas kasih. Dengan mudah kita menilai mungkin anak kita atau orang tua kita dengan mudah. Tetapi kita tidak bisa memahami dan mengerti apa yang dirasakan oleh mereka. Kemudian
yang juga bagus dikatakan mengenai kemurahan. Di dalam keluarga dibutuhkan kemurahan. Kemurahan hati. Apa itu maksudnya? Kalau di dalam keluarga kemurahan hati itu dimiliki oleh setiap anggota, maka disitulah Kristus itu hadir. Kemurahan hati yang bagaimana? Mau memberikan waktu dan perhatian. Kerap kali yang terjadi, ayah punya kesibukan sendiri, ibu punya kesibukan sendiri, anak-anak juga sama teman-temannya sendiri, dan tidak ada waktu untuk bersama. Dibutuhkan juga keberanian untuk memberikan waktu bagi kebersamaan itu. Dan ini tidak bisa diandaikan begitu saja Bapak Ibu. Kita harus memberikan waktu. Anak-anak juga harus mau memberikan waktu bersama dengan orang tuanya. Orang tua juga harus memberikan waktu untuk anaknya. Dan disitulah mereka dipersatukan. Selain itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kerendahan hati. Ini ada banyak sekali tapi saya akan 3 aja. Kerendahan hati itu maksudnya apa? Kerendahan hati itu bukanlah orang yang mengatakan, aduh saya nggak bisa apa-apa, saya orang yang bodoh dan sebagainya. Bukan. Kerendahan hati itu adalah suatu pengakuan bahwa kita itu selain memiliki kelebihan juga mempunyai kelemahan. Dengan pendek kata saya mengatakan kita itu bukan orang yang sempurna. Di dalam keluarga biasanya kesulitan yang muncul ya, adalah merasa paling benar. Suami merasa dirinya paling benar, istri merasa dirinya paling benar. Dan mereka berdebat, bahkan untuk hal-hal yang kecil-kecil mereka ribut dan sebagainya. Anak juga merasa dirinya paling benar, maka kemudian juga melawan orang tuanya merasa bahwa dia paling benar, maka memaksakan segala sesuatu kepada anaknya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kerendahan hati adalah pengakuan bahwa saya juga mempunyai kelemahan dan kekurangan. Gak ada yang paling benar itu hanya Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita itu tidak memiliki kebenaran yang sempurna, kita mau saling mendengarkan satu sama lain. Dan disitulah dimungkinkan suatu dialog. Disitulah dimungkinkan suatu percakapan. Untuk saling memahami, saling mengerti, tahu maksudnya apa. Dan disitulah sesungguhnya Kristus itu hadir. Nah, kerap kali kita melupakan hal seperti ini. Maka hal-hal kecil bisa menjadi keributan bagi kita karena kita merasa yang paling benar. Ya, merasa yang paling sempurna. Dan kita merasa bahwa kalau kita bisa memaksakan pendapat kita kepada pasangan atau kepada anak, atau anak kepada orang tua, wah kita paling berhasil. Kita tidak. Itu bukan cara orang Kristiani. Orang Kristiani lah sadar, Tuhan Engkau yang paling sempurna. Saya memiliki kebenaran tapi saya tidak sempurna. Dan saya mau mendengarkan apa yang dikatakan entah oleh pasangan saya, oleh anak saya, atau oleh orang tua saya. Dan disitulah kita saling menyempurnakan Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda merasa diri Anda paling benar, Anda nggak akan memperoleh kesempurnaan. Karena Anda mentok. Begitu-gitu aja. Dengan keyakinan yang itu aja. Tetapi kalau Anda menyadari bahwa saya tidak sempurna, saya itu akan maju bersama-sama. Dan disitulah kita dikuduskan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ada banyak nilai seperti tadi saya katakan, tetapi saya nyampaikan 3 hal itu saja. Namun ada satu hal yang praktis yang perlu kita perhatikan ini Bapak Ibu ya, dari 3 bacaan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita hendaknya menghargai orang tua kita. Itu yang ditegaskan oleh Putra Sirak. Orang tua kita itu enggak sempurna, punya kelemahan. Tetapi kita perlu menyadari juga sebagai manusia kita itu mau enggak mau menjadi tua. Ya, enggak ada yang muda terus. Ya. Di pastoran saya sekarang yang paling tua gantikan Romo Suto. Ya. Sudah saya gulingkan itu Romo Suto ya. Ya kan?
Tapi sekaligus juga menanggung beban yang nggak gampang, ya. Lebih sulit daripada Romo Suto. Dulu Romo Suto itu masih bisa makan apa-apa, saya nggak bisa makan apa-apa. Jadi kadang-kadang saya diledek oleh Romo itu loh, Romo Robert itu yang masih muda itu. Dia makan cukyok di depan saya sambil mengatakan ini bedanya pastor tua dan pastor muda. Saya udah nggak bisa makan cukyok. Tetapi saya mau mengatakan kita semuanya akan menjadi tua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Maka ya, kita hendaknya menyadari hal tersebut. Dan seperti yang dikatakan dalam perintah Tuhan, menghormati orang tua, demikian juga kita dipanggil untuk menghargai orang tua kita. Kalau mereka sudah mulai lemah, mungkin terasa itu sebagai sesuatu yang menyulitkan. Tetap cintailah mereka. Jangan melihat mereka sebagai beban. Dalam bacaan tadi sangat bagus dikatakan demikian ya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah engkau tetap memaafkannya. Jangan menghina dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditujukan kepada Bapa, ini juga bukannya Bapa tapi juga Ibu, tidak akan terlupakan. Sebaliknya akan diperhitungkan sebagai silih atas segala dosamu. Apa yang kita lakukan bagi orang tua kita ketika dia lemah, ketika dia tidak berdaya, itu adalah dapat kita lihat sebagai suatu silih atas segala kekurangan kelemahan kita. Maka keutamaan kita sebagai orang Kristiani adalah tetap menghargai orang tua kita, dengan walaupun mereka penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan. Disitulah cinta kasih menjadi nyata. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, adalah panggilan bagi orang tua untuk menjaga anak-anaknya. Santo Yosef itu begitu bertanggung jawab, dia menjaga Yesus dan Maria terhadap kejahatan yang akan dilakukan oleh Herodes. Setiap orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menjaga hidup anaknya. Kalau saya katakan hidup, itu tidak hanya hidup fisik, tetapi hidup rohaninya, imannya. Kalau Anda mengikuti liturgi baptis Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih ya, itu kan selalu dikatakan, terutama baptis bayi, bahwa anak-anak ini kita doakan karena mereka masa depannya pasti akan menghadapi segala macam gangguan dan sebagainya yang membahayakan imannya. Kita semuanya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga iman anak-anak kita. Dan itu tidak mudah. Dewasa ini banyak sekali Herodes yang ingin membunuh Yesus di dalam hati anak-anak kita. Banyak sekali orang tua yang mengatakan, Romo, anak saya itu sekarang sudah menjadi agnostik. Agnostik itu adalah dia tahu ada Tuhan, tetapi dia tidak beriman pada satu agama pun. Ada yang mengatakan bahwa anak saya sekarang menjadi ateis. Tidak percaya sama sekali pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, itu adalah tanggung jawab kita semua untuk menjaga. Dan selalu saya katakan, iman itu bukanlah datang tiba-tiba. Iman itu muncul ketika anak-anak kita itu sejak kecil kita didik. Kalau dia terbiasa datang ke gereja dan melihat suasana di sini, mungkin pada waktu itu dia tidak mengerti, tapi dekat dengan suasana seperti ini, pelan-pelan akan tumbuh dalam dirinya iman. Tetapi kalau dia dijauhkan sama sekali, Anda tidak peduli akan itu, maka dengan mudah segala macam pandangan-pandangan itu masuk ke dalam pikirannya, dan jadilah dia agnostik atau jadilah dia ateis bahkan. Seperti itu. Maka kita bertanggung jawab juga di dalam memilih pendidikan. Kerap kali kita hanya memikirkan dia bahwa anak saya itu harus sekolah yang bagus, bisa berbahasa Inggris dan sebagainya. Pernahkah kita memikirkan apakah anak kita itu nanti di sekolah tersebut
terpelihara imannya atau tidak. Kita bertanggung jawab akan hal itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Seperti Yosef, itu dengan segala macam jerih payahnya, dia menyelamatkan Yesus. Demikian pula kita semuanya orang tua dipanggil untuk membantu dan menjaga iman anak-anak kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, itulah yang dipesankan ya, pada hari ini kepada kita semua, sehingga keluarga kita menjadi keluarga di mana Kristus sungguh-sungguh hadir dan menjadi nyata. Tuhan memberkati.